Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Bayu Saputra dari Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Perwira Purbalingga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang manajemen pemasaran. Pada manajemen pemasaran terdapat peluang pasar. Peluang selalu berada dalam suatu lingkungan. Harus terus dicari, dipertahankan, dan diperluas. Permintaan, kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Penawaran, kemampuan wirausaha dalam membuat suatu produk, pelayanan jasa, atau gabungan keduanya. Selanjutnya, langkah menentukan ada tidaknya peluang pasar. 1. Kebutuhan apa yang paling diperlukan? 2. Konsumen, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. 3. Daya beli konsumen, sesuaikan kualitas dengan harga. 4. Pesaing. Selanjutnya ada penelitian pasar. Merupakan proses sistematis mengumpulkan, mencatat, mengolah, menganalisis data, informasi terkait pemasaran produk atau jasa. Tujuan, mendapatkan informasi pasar guna pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang berikutnya ada komponen pasar, yaitu ada kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, lalu nilai tambah, dan target. Strategi produk. Berikut adalah gambarnya. Lalu strategi pemasaran. Strategi harga. Harga jual. Harga pokok ditambah seluruh biaya penjualan yang akan diterima oleh konsumen. Lalu perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan harga karena konsumen menyukai barang bermanfaat dan bernilai dengan harga sesuai keuangan pelanggan atau konsumen memandang harga sebagai indikator kualitas produk. Selanjutnya ada tujuan menentukan harga jual. Pada kali ini nomor 1 ada berorientasi laba. Penetapan harga jual jangka pendek atau jangka panjang. Nomor 2, berorientasi volume penjualan. Meningkatkan volume penjualan atau mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Pertimbangan penetapan harga penjualan, yaitu ada tujuan pemasarannya, peran harga dalam bauran pemasaran, biaya pembelian dari pemasok, biaya pengiriman, biaya penyimpanan, pengadaan, persediaan penjualan, biaya pelayanan pada konsumen. Metode penetapan harga. Pendekatan biaya. Penetapan harga dari BEP biaya produksi ditambah markup. Pendekatan pasar atau persaingan. Perusahaan yang memiliki produk inovasi tinggi. A. Strategi harga skimming. Temuan produk baru yang diluncurkan ke pasar. Harga skimming dapat dilakukan pada suatu kondisi. Kualitas dan citra produk harus mendukung harganya yang mahal, dan jumlah pembeli yang menginginkan produk pada harga tersebut memadai. Biaya produk kecil sehingga pembeli menunda memanfaatkan penerapan harga yang mahal. Pesaing tidak akan dapat masuk ke pasar tersebut dengan mudah dan menjual produknya dengan harga yang relatif rendah. B. Strategi harga penetrasi. Tujuannya untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Penetapan harga yang rendah lebih disukai oleh pasar karena beberapa kondisi. Di antaranya, pasar harus sangat peka terhadap harga. Biaya produksi dan distribusi harus turun pada saat volume penjualan meningkat. Harga rendah harus membantu persaingan. C. Strategi penjualan harga dengan variasi konsumen, situasi, dan kondisi, yaitu penetapan harga diskon dan potongan harga. Penetapan harga psikologis.
penetapan harga promosi. Lalu strategi lokasi, yaitu 1. Faktor penentu lokasi, bahan baku, pasar ongkos transportasi. 2. Faktor lingkungan setempat, tenaga kerja, adat istiadat, harga, tanah, dan ketersediaan bahan pembantu. 3. Faktor lain yang membantu proses kelancaran kinerja perusahaan. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, peraturan-peraturan setempat, kebutuhan bahan bangunan, faktor iklim, panas udara, dan kelembapan. Lalu strategi promosi. 1. Promosi penjualan atau sales promotion. 2. Publisitas atau publicity. 3. Periklanan atau advertising. 4. Penjualan pribadi atau personal selling. Teknik penjualan. Tentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pilihan pasar sasaran khusus, pasar individual, pasar khusus, atau petani, pedagang, PNS. Pasar tersegmentasi, kelas ekonomi tertentu, geografis, demografi, dan lain-lain. Tetapkan pasar-pasar. Tetapkan strategi penjualan dalam persaingan. Pilih strategi penjualan yang paling tepat. Next, ada tahapan-tahapan penjualan. 1. Persiapan sebelum penjualan. 2. Penentuan lokasi dan segmen pasar. 3. Pendekatan pendahuluan. 4. Melakukan penjualan. 5. Pelayanan purna jual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.